Apakah dosa di masa muda bisa diampuni oleh Allah? Innallaha ghaffara. Allah itu Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa di masa muda, kalau kita mau bertaubat, mau meminta ampunan kepada Allah, semasa kita sudah tua, insya Allah semuanya akan Allah ringankan, akan Allah permudah untuk melakukan kebaikan. Karena tidak ada manusia yang luput dari dosa. Ini enggak ada kita ini Bapak Ibu di sini yang tak punya aib. Semua punya aib, punya dosa. Coba andaikan aib kita itu tertulis di kening kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam pada malam hari ini. Kembali kita bertemu bersilaturrahim di tempat yang sangat mulia ini, dalam majlis yang mulia. Mudah-mudahan majlis ini, perkumpulan kita ini, menjadikan kita manusia-manusia yang semakin tinggi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku syafaat beliau yang sangat kita harap-harapkan di hari kemudian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita sudah berada di penghujung tahun 2024 untuk pengajian kita, dan ini merupakan pengajian yang terakhir untuk 2024. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan pada tahun 2025. Amin. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini ya kita akan membacakan satu penjelasan yang menyebutkan bahwa sab'atu asya'a tunawwirul qabra. Ada 7 macam yang bisa menerangi kuburan seseorang. Ada 7 macam yang mampu untuk menjadikan kubur seseorang itu menjadi terang, menjadi kuburan yang bercahaya. Karena kuburan ini identik dengan sebuah tempat yang gelap gulita, sebuah tempat yang tidak ada cahaya, dan yang menjadi cahaya di dalam kubur itu tidak lain kecuali amal ibadah. Karena Bapak Ibu, setiap manusia yang meninggal dunia maka terputus seluruh amal ibadah. Kita tentunya sudah sering mendengarkan ketika manusia meninggal dunia terputus amal ibadahnya kecuali dari 3 macam.
Apa itu yang 3 macam? Yang pertama, sedekah yang jariyah. Apa itu sedekah yang jariyah? Sedekah yang diberikan seseorang yang pahalanya terus mengalir. Apa maksudnya sedekah yang terus mengalir? Walaupun orang itu sudah tidak ada, tapi sedekah yang dia berikan masih dipergunakan orang. Contoh Bapak Ibu, ada sebuah masjid yang tidak ada tempat wuduknya. Maka datang Bapak Ibu, biar saya yang membangun tempat wuduk itu. Maka tempat wuduk ini selama dipakai, selama digunakan, walaupun orang yang bersedekah untuk membangun tempat itu sudah meninggal, pahalanya terus mengalir kepada mereka. Itu namanya sedekah jariyah. Atau bangun masjid, bangun musalla, bangun pesantren, ataupun tempat-tempat yang baik yang lainnya, semua pahalanya akan mengalir. Begitu juga sebaliknya Pak. Kalau yang dia buat sedekahnya itu sedekah untuk yang tidak baik, maka yang tidak baik juga yang mengalir. Dia bangun tempat maksiat, selama tempat maksiat itu masih digunakan, maka dosanya masih tetap mengalir kepadanya. Sampai kapanpun tempat itu digunakan, dosanya tetap ngalir. Jadi kalau tempat maksiat yang dibangun Pak RW tetap ngalir, ya, dosanya itu tetap mengalir. Sampai kapanpun. Sama dengan foto-foto yang kita posting di media sosial. Kalau foto yang diposting di media sosial adalah foto yang membuka aurat, sampai mati pun orang nyoba, kalau masih ada orang yang melihat fotonya, tetap terus mengalir dosanya. Mengalir terus dosanya. Itu namanya, ya, dosa yang mengalir. Ya, dosa yang mengalir terus. Jadi ada pahala yang mengalir, ada juga dosa yang terus mengalir. Jadi jangan cuma pahalanya baik, tapi dosa itu pun ada juga yang terus mengalir kepada orangnya. Nah ini. Kemudian yang kedua, ilmu yang diamalkan, yang kemudian ketika seseorang mengajarkan sebuah ilmu, orang yang mendengarkan itu mengamalkannya. Ada guru kita mengajarkan sesuatu, kita amalkan. Kemudian setelah itu kita ajarkan pula kepada generasi selanjutnya, mereka amalkan. Orang yang pertama mengajarkan ilmu itu terus mendapat aliran pahala. Kemudian yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi anak yang soleh ini bukan berarti harus laki-laki Pak, ya. Itu bersifat umum. Jangan berkecil hati. Lah katanya anak yang soleh yang mendoakan. Anakku betino galo kata dia. Tidak ada yang soleh, soleha galo. Walaupun anaknya itu betina, perempuan, tapi itu sudah masuk kepada waladin soleh yada'u lahu. Anak yang soleh, anak yang baik, yang mendoakan terus. Walaupun anaknya enggak sekolah pesantren, tak mampu anaknya itu, ataupun tidak disekolahkan sekolah pesantren, tapi dia punya kemampuan berpikir. Dia panggil orang-orang yang pandai baca Quran. Ayo, ya, datang ke tempat saya. Ketika nanti pulang dari rumahnya, ya, walaupun, ya, untuk transportnya dia berikan, dia ajak untuk khataman Al-Quran, hadiahkan kepada orang tua saya. Ini pun akan mengalir terus pahalanya. Cuman Bapak Ibu, hadiah pahala yang disampaikan oleh keluarga kita itu sifatnya tidak permanen. Ya, sifatnya enggak permanen, Pak.
Yang permanen tadi yang jariah itu, yang terus mengalir pahalanya, sedekah atau wakaf yang kita berikan. Kalau doa dari anak kita itu enggak permanen. Hadiah yang diberikan oleh anak kita enggak permanen. Kalau mereka sudah enggak ada dan enggak mendoakan lagi, putus sudah. Ya, contoh, ada satu kisah yang menyebutkan ya bahwa ada seorang ulama yang bermimpi. Ulama yang bermimpi ini melihat di dalam mimpinya bahwa orang-orang yang ada di dalam kubur itu ruhnya keluar. Dan kemudian ketika ruhnya keluar, ini orang Pak seperti mengambil sesuatu. Kalau macam di kebun sawit ngambilin berondolan, ya, pada ngutipin berondolan galau. Ada satu orang yang tenang-tenang baik, berpangku tangan, goyang-goyang kaki dia di tempat itu. Maka dia datangin, kok kamu enggak ikut ngambilin berondolan? Mereka ngambilin berondolan, kenapa kamu santai saja? Oh iyalah, ana ghaniyun, katanya Pak. Aku ni orang kaya, ndak perlu ngutipin berondolan. Ya, aku langsung tandan sawitnya yang ku bawa. Bukan berondolannya. Sawitnya langsung yang aku jual, kata dia. Nah, berondolannya enggak perlu bagi saya. Saya ini orang kaya, kata dia. Kenapa kau bisa menjadi kaya? Karena aku punya anak. Anakku setiap hari memberikan kiriman, ngantar paket setiap hari untuk saya. Karena tiap hari anakku baca Quran, gak pernah mulutnya itu lekang dari Al-Quran, hadiah pahalanya dia hadiahkan kepadaku. Anakku bekerja di pasar. Istilah kita sekarang itu kira-kira jualan gorengan lah di pasar. Anakku setiap kali dia membaca Quran, dia hadiahkan kepadaku. Mulutnya tak pernah berhenti baca Quran. Maka aku disiko kaya, katanya. Maka tak lama dia pun terbangun dari tidurnya. Ulama ini terbangun. Wah, mimpi apa ini? Semuanya terlihat nyata, kata ulama tersebut. Maka besok harinya Pak, dia pergi ke pasar. Dia carilah penjual gorengan yang mulutnya ni enggak pernah berhenti membaca sesuatu. Pada akhirnya ketemu dengan satu penjual gorengan. Memang saat dia menjual gorengan pun mulutnya ini qomat kami terus. Tapi bukan baca mantra ya. Nah, mulutnya qomat kami terus membaca sesuatu. Apa yang kau baca? Kata ulama ini bertanya kepada penjual gorengan. Oh, aku setiap hari ketika menjual gorengan dan di sela-sela waktu yang aku punya, aku basahi terus lidahku untuk baca Quran, ku hadiahkan kepada orang tuaku, kata dia. Setiap hari ku hadiahkan bacaan Quran kepada orang tuaku. Wah, ternyata mungkin inilah anaknya itu, kan gitu. Inilah berarti anaknya. Berarti mimpiku tadi malam itu benar, kata ulama ini. Setelah itu dia paham, berarti hadiah yang diberikan oleh seseorang untuk keluarganya itu bisa membantu mereka di sana, membuat mereka menjadi bahagia. Tapi di satu malam yang lain, tak berapa lama setelah itu Pak, kembali mimpinya muncul. Mimpi yang sama, tapi dalam mimpi itu ada yang berbeda. Yang dulu dia lihat enggak ngambilin berondolan, ngakunya orang kaya, tiba-tiba pada mimpinya yang kedua sudah ikut Pak ngambil berondolan. Lah ikut orang itu ngambil berondolan. Nah, bapak dulu enggak ikut ngambil berondolan, katanya orang kaya. Kenapa kok sekarang ikut ngambil berondolan? Iyo, kiriman anakku ndak ada lagi, kata dia. Ndak ada lagi kiriman anakku. Jadi pada akhirnya stok yang ada pun habis. Maka aku pun ikut ngambil berondolan, sama dengan yang lain.
tidak lagi berpangku tangan, tidak lagi santai, sudah ikut juga Pak ngutipin berondolan. Akhirnya ulama ini tadi pun terbangun dari tidurnya kembali. Besoknya dia pergi ke pasar, dia cari anaknya itu. Ternyata dia cari-cari tak ketemu lagi Pak dengan anaknya. Dan orang sekitar mengatakan bahwa anaknya itu sudah meninggal dunia. Wah, ternyata yang biasa ngadiahin bacaan Quran itu sudah meninggal. Berarti dari sini bisa kita pahami pahala yang dihadiahkan oleh seorang dari keluarga kita ataupun orang lain itu sifatnya sementara. Yang tidak sementara itu tadi adalah yang tiga yang disebutkan Nabi. Kalau semuanya masih berdoa untuk kita, anak kita masih mau berdoa, setelah anak generasi selanjutnya, cucu kita masih terus berdoa, habis itu cicitnya pula, setelah cicit buyutnya pula, setelah buyut apa lagi itu? Puyang. Setelah puyang apa pula? ya, setelah puyang pening pula kage, ya kan? Ya, kalau itu semua masih ingat dan masih tahu dan mendoakan semua leluhurnya, itu masih terus mengalir. Contoh, ada seseorang yang berdoa, Allahumma ghfir lana zunubana wa zunuba abaina wa ummahatina. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa ibu-ibu kami dan bapak-bapak kami. Itu maksudnya sampai ke ujung, ya, di pangkal sana kena galo. Ummahatina, ibu-ibu kami, nenek semuanya, buyut kena galo. Ya, wa abaina, ayah-ayah kami semua, kakek kita sampai ke atas dapat bagian semuanya. Jadi yang berondolan-berondolan itu Pak, ya, yang berondolan-berondolan itu bukan dari keluarga. Dari siapa datangnya berondolan yang kecil-kecil itu? Ada doanya seorang imam ketika solat di masjid, Allahumma ghfir lana zunubana. Di ujung al-ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup atau yang sudah mati, dari situ dapat berondolan. Atau ketika khatib sedang berdoa, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, dapat bagian kecil. Berapalah itu, ya kan? Dibagi-bagi. Maka macam berondolan lah yang kita pungutin di sana. Bukan sesuatu yang istimewa. Tapi kalau keluarga, itu merupakan satu hal yang istimewa. Jadi begitu gambaran, ya, ketika kita sudah sampai di alam sana, itu tergantung bagaimana kehidupan kita sewaktu di dunia, sekaligus keluarga kita apakah masih ingat atau tidak. Makanya tidak benar ada tradisi yang sering kita lakukan di Jambi ini, ketika ada keluarga yang meninggal dunia, sebelum jenazah dibawa ke kuburan, sampai jenazah di depan rumah, ayo keluarga nyuruk dulu di bawah keranda. Nah, ini merupakan tradisi yang tidak dibenarkan ini Pak. Ya, ya mudah-mudahan tidak ada dengan condong ini yang model itu. Ada. Nah, kalau ada jangan lagi diteruskan itu. Ya, itu merupakan tradisi yang tidak sesuai dengan agama kita. Karena apa? Setelah ditelusuri tujuan nyuruk bawah keranda ataupun ringgo-ringgo itu, tujuannya apa? Supaya mudah lupa, supaya enggak ingat lagi, supaya mudah melupakannya, enggak sedih lagi. Ini tentunya bertentangan dengan syariat Islam. Syariat Islam itu dianjurkan untuk selalu mengenang dan mengingat. Kalau sudah kita ingat, paling tidak Al-Fatihah, ya kan? Kalau enggak ingat-ingat, lupa terus, ya udahlah sampai kapan pun lupa. Pada akhirnya kuburan pun didatangi cuman sekali setahun.
Ya, itu pun kalau memang datang. Ya, kalau enggak memang kuburan itu sampai enggak dikenali kuburannya, Pak. Semaknya bukan main, ya. Makanya tradisi yang seperti itu kemarin sudah kita bahas juga di majelis ulama. Ini merupakan satu hal yang bisa menimbulkan kesirikan karena percaya bahwa merunduk ataupun ya melewati keranda itu bisa membuat kita lupa kepada jenazah ataupun almarhum ataupun almarhumah. Jadi kalau di daerah kita ini masih ada tradisi yang seperti itu, mudah-mudahan bisa untuk kita hilangkan, karena itu merupakan tradisi yang bertentangan dengan syariat agama kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan keluarga kita mampu nantinya memberikan hadiah-hadiah yang istimewa. Jadi kita bukan cuma dapat berondolan nyobai. Ya, karena kalau berondolan ya tidak sama Pak nilai jualnya dengan dengan yang memang ya buah berkualitas pakai tandan, ya kan? Ya, apalagi sekarang sawit kan sudah naik ya Pak ya. Ya sudah naik harganya. Jadi kalaupun harga sawit sudah naik, ketika panen sawit jangan lupa zakatnya, kan itu. Nah, jangan lupa zakatnya. Ya, karena banyak juga yang petani sawit ini mempertanyakan apakah sawit itu mempunyai zakat atau tidak. Ya, apakah sawit itu dizakatin atau tidak? Sementara kan yang ada itu yang dizakati ya kurma, anggur, kemudian gandum, ya, makanan pokok yang dizakatin. Sementara ini sawit itu bukan makanan pokok. Tidak ada orang yang nanam sawit habis panen nanti dimakan, tidak ada itu. Semuanya dijual. Maka sawit ini masuk ke zakat apa? Zakat pertanian kah? Atau zakat yang lain? Kalau pertanian Bapak Ibu, sawit tidak diwajibkan zakat untuk mazhab Asy-Syafi'i. Ya, karena dia bukan makanan pokok. Tidak wajib zakat dalam mazhab Syafi'i jika dilihat dari zakat pertanian. Kecuali mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, apapun yang ditumbuhkan oleh bumi wajib zakat. Terong wajib zakat, ya. Jagung wajib zakat. Cabai wajib zakat. Ya, berapa zakatnya? Kalau memang biayanya tak banyak, maksudnya tidak ada biaya-biaya yang begitu membuat ya kesulitan bagi petani, cuman berkebun, ya, airnya pun dari sumur sendiri ataupun mungkin dialirkan dari irigasi yang tidak berbayar, maka zakatnya 10%. 10% zakatnya. Kalau umpama banyak biaya yang dikeluarkan, baik perairan dan segala macam, pupuk dan segala macam, maka nanti dipotonglah 5%. 5%. Kalau duitnya 1 juta, berarti yang dikeluarkan 50.000 rupiah. Dah ada banyak dah, jangan sampai salah hitung. Ya, kaget salah hitung 5%, berarti 1.500.000 zakatnya. Wah, itu ya membuat orang tak mau lagi bayar zakat. Banyaklah lagi zakatnya daripada untuk saya, kata dia. Nah, cukup 50.000 saja. Ya, beda dengan sawit tadi. Jadi apapun hasil kita Bapak Ibu, supaya harta itu bersih, walaupun tidak dinamakan zakat, keluarkanlah sedekahnya. Walaupun nominal sedekah itu seukuran dengan ya zakat yang memang seharusnya dikeluarkan. Untuk sawit tidak masuk pada zakat pertanian. Tapi sawit ini karena memang niatnya untuk diperdagangkan, masuklah sawit ini pada zakat perniagaan, pada zakat jual beli. Berapa zakatnya Ustaz? 2,5%. Bisa dibayar setiap kali panen
bisa juga nunggu sampai haul. Haul itu 1 tahun. Jadi kalau ada haulan, acara haul, oh berarti ini yang memperingati tahunan. Bisa jadi setahun, ya kan? Nah, haul-haul berikutnya, tahun-tahun berikutnya. Jadi ditunggu sampai 1 tahun boleh. Kalau ketika panen kemudian bayar zakat juga boleh. Berapa zakatnya? 2,5%. Sama dengan bapak ibu yang setiap hari berdagang, baik itu sembako ataupun apa saja. Berapa Ustaz ukurannya supaya wajib zakat? Supaya wajib zakat itu dalam 1 tahun dia bisa menghasilkan berkisar 85 gram emas. Berapa sekarang 1 gram emas, Bu? 1,3 ya. 1.301 gram kalikan 85 gram. Dihitung-hitung nanti kita buatlah genapnya nanti 120 juta. 120 juta dalam 1 tahun itu nisabnya supaya wajib zakat. Kalau dia sawit, penghasilan seseorang itu biasanya sawit ini panennya berapa kali sebulan? Ya 2 kali ya, 2 minggu sekali. Kalaulah 120 juta kita bagi 12. 120 juta bagi 12 berapa, Pak? 10 juta. Berarti kalau hasil sawitnya 10 juta 1 bulan, itu sudah wajib zakat. Ya. Kalau 10 juta 1 bulan itu sudah wajib zakat. Berarti sekali panen 5 juta. 2 kali panen 1 bulan 10 juta. Maka sudah wajib zakat 2,5%. Nah, 2,5% dikeluarkan. Hitung belah. Kalau 1 juta itu duitnya, maka zakatnya cuma 25.000 saja. Jangan salah hitung. Berapa zakatnya, Pak? 250.000 kata dia. 2,5%, ya kan? Ternyata salah hitung kita, merugikan orang. 25.000 saja. Ya, kalilah 10 juta. Ya, berapa itu? 250.000 untuk 10 juta. Tidak begitu membebani. Nah, tapi bagi yang mau bayar zakat, begitu juga bukan petani sawit, tapi pedagang-pedagang yang lain. Kalau kamu pedagang ataupun siapapun kita yang pedagang, hasilnya 1 bulan sudah ada 10 juta rupiah. 10 juta itu, Pak, kotor itu, Pak. Ya, 10 juta itu kotor. Yang hasil 10 juta sawit itu pun nggak dihitung itu secara bersih, kotornya itu. Yang wajib zakat itu bukan bersihnya, tapi kotornya. Dihitung semuanya. Kalau umpama kita punya karyawan juga, dihitung juga semua di situ. Ya, untuk gaji karyawan berapa, Ustaz, katanya, ya kan? Semua sudah termasuk di dalamnya. Yang penting penghasilan kotornya berapa. Nah, kalau penghasilan kotornya 10 juta, itu sudah wajib untuk dizakati. Jadi namanya zakat perniagaan. Ya, ada juga sih orang-orang yang mengatakan ada juga zakat profesi. Ya, yang punya pekerjaan, baik itu PNS ataupun mungkin seorang yang punya usaha, ya kan? Nah, ini pun kan penghasilannya pun kan banyak. Maka nanti sama, zakatnya juga 2,5%, zakatnya pun 2,5%. Nah, jadi semua itu tujuannya untuk membersihkan harta kita. Ya, mudah-mudahan ya bagi kita yang penghasilannya memang sudah mencapai ya seperti itu, mudah-mudahan mampu untuk mengeluarkan sebagiannya untuk zakat, supaya harta kita itu pun menjadi bersih. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kembali pada topik pembahasan kita,
Ada 7 macam tadi yang mampu menerangi kuburan seseorang. Apa itu? Yang pertama, al-ikhlasu fil ibadah. Ketika melakukan ibadah, ibadah itu dilakukan dengan penuh keikhlasan. Datang ke Masjid Al-Ihsan, ini semua karena keikhlasan. Bukan karena takut diomongin orang, bukan karena takut dinilai orang. Kira-kira ibu datang ke sini, ibu takut diomongin orang, nggak pernah ke masjid, atau bagaimana? Karena ada orang juga rajin ke masjid, cuman gara-gara apa? Takut diomongin orang. Kalau takut diomongin orang bukan karena Allah ibadahnya, ini tak ada manfaat sama sekali. Walaupun rajin datang beribadah, 5 waktu enggak pernah lekang berjamaah, tapi niatnya bukan karena Allah, ini semuanya sia-sia. Tak ada manfaat sama sekali. Mudah-mudahan kita jamaah Masjid Al-Ihsan, semuanya hati kita yang hadir ini Allah buat menjadi hati yang penuh dengan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau ikhlas, insya Allah pahalanya pun akan berlipat ganda. Sama dengan kita yang duduk malam ini, Pak, ya. Yang duduk malam ini di masjid ini pun, kalau duduk mendengarkan pengajian ini terpaksa, itu enggak ada nilai pahalanya itu. Wah, karena orang nampak tak pulang, aku pun duduk bela di siku, ya kan? Nah, itu pun tak ada nilai pahalanya. Tapi kalau duduk di sini benar-benar karena Allah, bahkan diniatkan i'tikaf, duduk kita niatkan i'tikaf, maka nilai pahalanya pun bertambah. Jadi Bapak Ibu, ini yang pertama. Orang yang ikhlas beribadah, inilah yang akan mempunyai kuburan yang terang benderang nantinya. Karena Allah sudah menyebutkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak memerintahkan beribadah kepada Allah itu kecuali dengan penuh keikhlasan. Jadi kalau bukan ikhlas, bukan karena Allah datang, ya samalah dengan kita Pak manusia. Andaikan ada orang, ya, andaikan ada orang membantu kita, tapi bukan benar-benar murni karena memang mau membantu, tapi supaya, ya, dilihat orang, supaya dipuji orang, supaya di hadapan orang terlihat orang baik, ini pun nantinya tidak akan mendatangkan manfaat sama sekali. Jadi kita berusaha untuk ikhlas, karena tidak bisa membuat ikhlas itu semudah membalikkan telapak tangan. Ikhlas itu sulit, Pak. Ya, sulit, harus ada tahapan. Tidak bisa ikhlas itu seperti membalik telapak tangan. Biarlah awalnya itu ingin dilihat orang. Biarlah pada awalnya ingin dipuji orang. Tapi nanti semuanya akan berangsur-angsur hilang. Tidak ada orang yang langsung ikhlas itu, tidak ada. Ada tahapan. Biarlah yang pertama kita datang ke masjid, ya, supaya dilihat orang, tidak masalah. Nanti pada akhirnya bertahap. Kemudian ikhlas itu pun akan muncul dengan sendirinya. Terus yang kedua, orang yang kuburnya nanti akan terang benderang, birrul walidain. Orang yang berbakti kepada yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya, mudah-mudahan anak-anak Bapak Ibu bisa berbakti dan kemudian bisa menjadikan Bapak dan Ibu, ya, menjadi orang yang istimewa di hadapan mereka. Kalau ada anak yang datang pulang ke rumah, kemudian dia ambil air, dia cuci kaki orang tuanya, ini berarti anak yang benar-benar tulus ingin berbakti. Ya, sudah ada Pak anaknya yang buat begitu? Sudah ada, Bu?
Belum ya? Belum ada. Mudah-mudahan besok menyusul yang model itu ya. Ya, tiba-tiba terbuka hatinya. Ya, Pak, Bu, sini biar aku cuci kaki bapak dan ibu. Dia cuci. Nah, dan kemudian bagi kita juga yang masih punya orang tua, walaupun kita sudah sama-sama tua umpama, tapi orang tua kita masih ada, tidak apa-apa, Pak. Kalau kita punya kesempatan ada waktu, datangi orang tua, cuci kakinya, bersihkan, minta ridho orang tua, insya Allah ini akan mengantarkan kita pada sebuah derajat yang sangat tinggi. Dan inilah yang akan Allah berikan. Kuburnya nanti akan menjadi kuburan yang terang terang benderang. Terus yang ketiga, orang yang silaturrahim, yang selalu menghubungkan silaturrahim, yang sering datang ke rumah saudaranya. Ada saudara yang memutuskan silaturrahim, tetap dia datangi. Soalnya manusiawi. Biasanya kita kalau ada hubungan yang tak baik dengan keluarga, itu biasanya walaupun momen lebaran, agak susah juga mau datang ke situ ya Pak ya. Ya walaupun momen lebaran, ya langkahkan kaki atau tidak yo ke sana, berat nian langkah itu. Ya, kenapa? Yang teringat itu adalah kesalahan mereka semua. Kebaikannya itu lupa semua, hilang. Andaikan seseorang itu mampu mengingat kebaikan orang lain, saya yakin nggak akan ada orang yang putus silaturahim. Ya, putus silaturahim itu semuanya karena amarah. Amarah yang memuncak, yang tidak terkendali, pada akhirnya membuat omongan pun tak terkendali, dan pada akhirnya karena omongan yang tidak baik, hubungan pun bisa menjadi hancur berantakan. Mudah-mudahan bagi kita semua yang hadir ini, kalau ada hubungan yang retak dengan keluarga, bisa untuk kita perbaiki, dan kemudian bisa untuk bersilaturahim kembali. Silaturahim ini adalah menghubungkan kasih sayang. Jadi kalau datang ke rumah saudara, jangan dengan tangan yang kosong ya Bu ya. Ya, itu namanya silaturahim. Ya. Banyak orang terkadang silaturahim memang mengharap nian, Pak. Nanti kalau aku datang ke rumah kakakku, pulang pasti banyak dibawain. Ya, sama dengan anak terkadang, Pak. Anak pulang kampung, ya, dia datang dengan tangan kosong, pulang dari kampung orang tuanya, mobilnya penuh. Ya, karena orang tuanya tinggal di kampung, ada singkong, bawain singkong. Ada pisang, bawain pisang. Ada buah-buahan yang lain dibawain. Sementara dia datang tangan kosong. Ada beras karena orang tuanya nanam padi, dibawain beras. Ya, ada terkadang yang modelnya begitu. Datang ke rumah saudara tangan kosong, niatnya memang begitu, supaya pulang nanti banyak dibawain oleh-oleh. Ya, ada Pak. Ya. Tapi jangan terlalu berharap ya. Kalau terlalu berharap nanti ujung-ujungnya kecewa. Iya, berharaplah datang ke rumah saudara, pasti nanti dibawain ini itu ya. Uang ongkos saya pun pulang mungkin dia kasih juga lah. Ternyata tidak. Ia kecewa, merutuk manjang di jalan. Kalau tahu model ini, tidak akan datang aku ke sini. Tahun besok tidak datang lagi saya ke sana, dak, kata dia. Nah, jadi nggak usah mikir enaknya baik. Walaupun saudara kita susah, tetap kita datangi untuk bersilaturahim. Karena memang dampak harta ini Pak luar biasa Bu. Ya, dampak dari harta itu luar biasa. Kalau kita miskin, nggak punya apa-apa, semua keluarga itu seolah-olah menjauhi kita. Oh, si anu itu apalah dia, ndak punya apa-apa. Ya, tapi coba kalau kita kaya raya, semua orang ingin jadi saudara kita. Bahkan semua orang menganggap bahwa dia kenal dengan kita. Ya, kalau umpama, ya, Pak Sugianto orang terkaya di Rengas Condong umpama,
Oh, kita ini seolah-olah kenal dengan beliau, ya. Itu teman saya itu, ya. Dulu sekolah satu lokal dengan saya. Wah, segala macam disebutkan. Tapi coba kalau Pak Sugianto umpama pengedar narkoba, oh, itu bukan teman saya, itu tidak pernah kenal lah dengan saya itu, ya kan? Kalau dia punya masalah ataupun mungkin miskin hidupnya, semua orang menghindar menjauh. Itulah realita kehidupan Bapak Ibu, ya. Realita kehidupan itu. Ya, makanya mudah-mudahan bagi kita yang punya saudara, walaupun saudara kita itu tak punya apa-apa, miskin, tetap jalin hubungan yang baik, silaturahim, karena ini akan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Terus yang keempat, alla yudayyi'a umrahu bil ma'siyah. Orang yang kuburnya nanti akan menjadi terang benderang adalah orang yang tidak menyia-nyiakan umurnya untuk perbuatan maksiat. Hidupnya dia gunakan untuk yang baik. Kalau umpama masa muda penuh dengan maksiat, itu biasa Pak yo. Masa muda banyak maksiatnya. Kalau sudah tua jangan lagi. Kalau sudah tua waktunya waktunya bertaubat. Kalau masa muda banyak kemaksiatan, masa muda banyak kejahatan yang kita lakukan, maka ketika sudah tua jangan lagi diulang kembali. Waktunya mendekatkan diri kepada Allah, waktunya bertaubat. Apakah dosa di masa muda bisa diampuni oleh Allah? Innallaha ghaffara. Allah itu Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa di masa muda, kalau kita mau bertaubat, mau meminta ampunan kepada Allah, semasa kita sudah tua, insya Allah semuanya akan Allah ringankan, akan Allah permudah untuk melakukan kebaikan. Karena tidak ada manusia yang luput dari dosa. Ini enggak ada kita ini Bapak Ibu di sini yang tak punya aib. Semua punya aib, punya dosa. Coba andaikan aib kita itu tertulis di kening kita masing-masing, ya. Pak Imam kita Ustaz Sulaiman tertulis di kening beliau seluruh aibnya. Mau lagi kita buat beliau jadi imam? Oh, kita diimami oleh, ya, beliau aibnya begini-begini. Datang di kening saya pun tertulis aib yang banyak. Alah Ustaz ni kan gitu. Tak usah kita dengarkan omongannya. Ustaz ni begini-begini, tertulis di keningnya. Tapi beruntung kita aib itu enggak Allah tunjukkan. Aib itu enggak Allah tulis di kening kita masing-masing. Itu merupakan nikmat yang sangat besar. Maka kita syukuri itu. Dan ketika kita diberikan waktu untuk bisa mendekatkan diri untuk bertaubat, maka jalan yang harus kita tempuh adalah taubatan nasuha. Nah, itu mungkin bisa membuat kita lebih tenang dalam hidup, dan dosa-dosa kita pun akan berangsur-angsur Allah berikan ampunan. Terus yang kelima, alla yattabi'a hawahu. Orang yang kuburnya akan terang benderang, orang yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu ini yang memang luar biasa Pak. Dulu pernah ada kisah seseorang yang berpesan sebelum dia mati, kalau nanti aku mati, kata dia, bakar tubuhku, katanya. Mungkin orang-orang Hindu itu ngambil dari situ Pak, ya, ya, bakar tubuhku, kata dia. Aku takut bertemu dengan Allah dengan kondisi tubuhku yang penuh dengan dosa. Maka nanti tolong ketika aku mati, bakar tubuhku sampai hancur tak tersisa, supaya tidak ada tubuhku yang menghadap kepada Allah dalam kondisi tubuh yang penuh dengan dosa. Kenapa saya melakukan dosa? Semua karena hawa nafsuku, ya Allah, kata dia. Aku ingin melakukan kebaikan, tapi hawa nafsu bergejolak. Jadi hawa nafsu ini memang susah Pak.
Setiap manusia hawa nafsu itu ada, dan kemudian tidak tertutup kemungkinan hawa nafsu mendorong kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Tapi mudah-mudahan dengan kita banyak mendekatkan diri kepada Allah, mengisi waktu dengan hal-hal yang baik, hawa nafsu itu bisa untuk kita kontrol, hawa nafsu bisa untuk kita netralisir. Kalau dihilangkan nggak akan bisa, ya, karena hawa nafsu itu pun perlu juga. Hawa nafsu itu juga perhiasan bagi kita semua, karena ada nafsu yang baik, ada nafsu yang buruk yang harus kita hindari. Mudah-mudahan kita semua, khususnya yang hadir ini, mampu untuk menetralisir hawa nafsu kita, dan kemudian bisa lebih banyak kita gunakan untuk hal-hal yang positif daripada hal-hal yang negatifnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan itu bisa kita lakukan dan Allah berikan kekuatan kepada kita. Mungkin karena waktu sudah masuk, ya, pada malam hari ini, inilah yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat bagi kita semuanya dan bisa untuk kita aplikasikan dalam keseharian kita. Jamaah kita sakit minta doakan. Oh iya. Nah, jadi ada jamaah kita yang sakit, kata Pak Sugianto, Ibu Hajah Rianti. Ya, kita doakan juga beliau, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan sembuh seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha ya Allah jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma ya Shafi, ya Shafi, la shifaa illa shifauk, isbi mardana ya Allah, isbi marda Hajjah Rianti ya Allah, isbi mardaha ya Karim, isbi mardaha ya Rabbal Alamin ya Mujibas Sa'ilin, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.